Apa yang kita pelajari di pelajaran kedua? Hanya ada dua, Bu ya. Laisa. 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 Laisa dan Dan jawazu apa, Bu? Min khobari Khobar yang di depan tuh. Naam, jawazu taqdimi khobari inna. Alasmiha. Apa ciri-ciri kok khobar bisa didahulukan daripada mubtada? Ciri-cirinya apa, Bu? karena didahului oleh huruf jar. Nah, itu apanya? Yang didahului huruf jar itu apanya? Khobar. Nah, khobarnya harus berupa apa? Jar Harfu majrur. jar atau Dorof. dorof. Berupa dorof. Kemudian, kalau secara makna apa, Bu? Secara makna. Khobar berupa kepemilikan atau Kepemilikan atau keterangan keterangan tempat. Naam, ahsantun. Kemudian untuk kata laisa, nah ini adalah sebuah kata kerja, Bu ya. Kata kerja dan dia kata kerjanya unik. Kenapa dinyatakan unik? Karena berbeda dengan kata kerja yang sudah kita pelajari, Bu ya. Walaupun hanya lewat saja. Jadi nggak kata kerja apa kaidahnya kita belum belajar, Bu ya. Seperti dahaba, khoroja, ya kan? Dakhola. Nah, tapi laisa ini itu kata kerja tapi kayak tidak melakukan sesuatu kan, Bu. Kalau dahaba kita melakukan pergi gitu kan. Nah, tapi kalau laisa gimana, Bu? Unik kan? Nah, tapi dia termasuk kata kerja padahal artinya apa, Bu? Artinya apa? Bukan. Tidak atau artinya bukan. Bukan. Nah, makanya jangan sekali-sekali disamakan dengan um, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu tidak, itu termasuk apa, Bu? Predikat. Kalau dalam kategori SPOK kayaknya nggak ada, Bu ya. Iya. Iya kan? Iya. Subjek bukan. Nah, tapi kita juga bingung sendiri dengan bahasa kita, Bu ya. Nah, tapi jangan disamakan, Bu ya. Ini kata kerja. Yang namanya kata kerja di sini harus berkaitan dengan domir. Bergabung dengan domir. Nah, domir yang bergabung dengan kata kerja laisa itu menjadi apa, Bu? Biasanya Mansub. apa? Menjadi enggak. Menjadi apa? Rofa. Isem laisa ya. Bukan file, Bu ya, tapi menjadi apa? Isem laisa. Seperti itu. Seperti laisu, lasna, lasta, lastuma, lastum itu ada isem laisanya, gitu, Bu ya, yang bergabung di situ. Nanti kalau kita pelajari kata kerja pada umumnya di pelajaran 4 insya Allah, domir yang bergabung dengan kata kerja itu dinamakan fa'il. Nah, fa'il itu apa, Bu, artinya, Bu? Pelaku. Nah, pelaku, sahih. Subjek ya. Fa'il itu apa? Subjek. Ya, subjek. Dalam bahasa kita itu namanya subjek. Seperti itu. Nah, tapi kita lupakan dulu. Kita belum sampai sana. Kata kerja yang pada umumnya. Nah, kita fokus ke laisa. Nah, laisa, kita udah hafal semua, Bu ya. Dari yang lengkap maupun yang tidak lengkap. Nah, sebagian ada yang lengkap, menghafalnya. Sebagian ada yang hanya yang berkaitan dengan di buku. Nah, nggak apa-apa. Intinya, laisa itu kata kerja selain kan ada keterangan, Bu ya, ada yang nakis, ada yang jamid. Nah, apa yang dimaksud dengan itu, Bu? Memang kita tidak diprioritaskan untuk menghafal semua definisi laisa, Bu ya, tapi kita harus tahu untuk memudahkan belajar ya, untuk membuat kalimat, untuk menyusun kata per kata itu berfungsi, Bu. Walaupun memang tidak di fokuskan ke situ. Silakan, Bu.
Apa maksudnya jamid dan naqis? Ada yang bisa menjelaskan? Jamid itu Kalau adalah nah, jamid itu yang artinya tidak mempunyai bentuk keturunannya, Ustadz. Maksudnya Nah, bentuk jenis doreda. kata yang lain ya maksudnya ya. Tidak iya. mempunyai perubahan jenis kata yang lainnya. Fi'il madhi ya fi'il madhi saja, nggak bisa berubah menjadi fi'lun mudhari, fi'lul amri, atau yang lainnya. Gitu Bu ya maksudnya. Itu fi'lun jamid, sahih. Kemudian, Mm-mm. kalau yang nakis, apa yang dimaksud dengan nakis? Tidak butuh subjek atau Nafis itu objek. tidak membutuhkan membutuhkan khobar mansub, Ustadz. Tidak membutuhkan subjek Subjek atau tidak atau membutuhkan objek. subjek dan objek. 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 Gitu ya. Tapi yang dibutuhkan apa? Khobar dan ism. Khobar yang mansub. Tuh, kebalik. Isem dan khobar, Bu ya. Ntar Oh, ism dan biar buat khobar ya. kalimatnya kebalik terus nanti. Isem itu selalu mendahului khobar, Bu ya. Karena ada kaidah yang memang kadang itu khobar mendahului isem. Itu hanya pengecualian, Bu ya. Tapi pada umumnya isem harus lebih dulu daripada khobar. Khobar. Baik. Bisa dipahami di sini? Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Kita merojaah untuk sekarang itu dulu saja, Bu ya. Kita lengkapi wajib dulu, membahas Wajib. wajib. Kemudian kita juga melengkapi tamarin yang belum kita bahas. Kemudian, insya Allah kita hanya bisa memasuki kaidah di pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga ini pelajaran yang paling banyak di semester ini, Bu ya. Dan mungkin keduanya di pelajaran 6. Jadi pelajaran 3 dan 6 ini paling banyak di semester ini. Makanya kita harus sabar dan bersabar dan istiqomah. Amin. Kayaknya Ramadan kelar, kayaknya masih di bab 3. Kayaknya, Bu ya. Bab 3 itu banyak. Coba aja dilihat. Bab 3. Menghabiskan berapa halaman sendiri. Masya Allah. Nggak tahu nih, kayaknya habis Ramadan bisa kelar apa enggak. Kita belum tahu ya. Yang penting kita mulai saja dulu. Siap Bu ya? Baik. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke PR, saya ingin diskusi sebentar masalah waktu Ramadan. Enaknya kapan, Bu? Kalau sore kan nggak mungkin. Ibu-ibu pasti masak lah, persiapan buka puasa, dan lain sebagainya. Ustadz ya, pagi ya. Ngabuburit. Ngabuburit. Jumat pagi ya. Pagi Paginya habis pengennya jam subuh. berapa, Bu? Habis subuh pas, setengah 6, Jumat ya. Setengah 6 ya, Ustadz. Mm-mm. Setengah 6. Jumat. Oh iya, Jumat belum ada yang booking. Sampai jam 7. Saya juga belum tahu nih. Saya juga Iya, katanya sudah di booking untuk ngejar sekolah. Kalau Jumat nggak bisa berarti. Ya kita iya. lihat aja nanti. Kita Sambil jalan persepsi Ustaz. awalnya, ya mungkin kita dua opsi aja nanti, Bu. Yang Iya. pertama di weekend dan yang pertama di hari Jumat nggak apa-apa, yang pagi ya, insya Allah. Kalau Iya. memang Ramadan saya langsung disuruh ngajar ya berarti nggak bisa. Tapi kayaknya kemungkinan besar enggak. Belum. Mungkin tahunan ajaran baru ya. Tahun ajaran baru mungkin baru disuruh ngajar. Tapi untuk antisipasi kita harus ada plan B, Bu ya. Plan B. Gitu ya. Sabtu pagi mungkin Ustaz. Kalau Sabtu pagi eh, habis subuh nggak bisa. Ada. Bisanya jam Oh, setengah 8 atau jam 7. oh iya, maksudnya kalau hari biasa takutnya anak-anak masih sekolah ya. Ini hari Sabtu, Bu. Jadi Sabtu jam 7. Gimana, Bu? Opsi keduanya. Kalau Jumat Lanjut. kan habis subuh, jam 5 Iya, seperempat lah. Sabtu Kalau aja. bisa Saya bangun sih semua ya kan, cenderung Sabtu. sahur aja Iya. bangun. Nah, sahur aja bangun, masa subuh nggak bangun kan? Kecuali kalau lagi halangan, Bu ya. Tapi Ibu, insya Allah
kalau halangan juga harus mempersiapkan sahur kan? Masya Allah. Iya, iya kalau nggak Ya. Sabtu jam 7 juga nggak apa-apa, Ustaz. Kalau saya sih insya Allah Nah, bisa. Sabtu jam Kalau 7. memang nggak bisa ya Ustaz, intinya kelas Ustaz. ya, insya Allah kalau emang berhalangan hadir, minimal ada yang hadir 2 orang lah, Bu. Gimana, Bu? Minimal Iya, 2 orang. Kalau 3 orang, 4 orang, alhamdulillah lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau ya 2 orang sepi juga sebenarnya nggak semangat juga sih. Tapi kalau nggak diadakan ya juga jadi sayang. kapan mulainya gitu kan? Iya, Lebih baik ada tapi nggak apa-apa sedikit, cuman yang lain bisa menyimak lewat YouTube gitu Bu ya, semaksimal mungkin. iya Ustaz. Gitu Bu ya. Kita opsi pertama eh, Kalau Jumat Jumat Anda bisa, subuh. kalau Jumat Anda bisa. Coba Jumat subuh angkat tangan. Yang bisa siapa di sini coba? Bisa Ana Ustaz. klik angkat tangan nggak Bu? Bisa Saya Ustaz. pengen tahu. Bu Kusmiati, Bu Sumiati, terus Aisyah gimana Aisyah? Ada sekolah ya? Jumat pagi subuh ya? Kayaknya nggak bisa kalau Jumat pagi, Ustaz. Oh, nah, keren insya Allah. Baru 2 orang, masa minim banget. Bu Gayu nggak bisa? Katanya itu jam berapa ya, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? 5 Soalnya seperempat, insya Allah. Jam 5 seperempat. mulainya 5:04, Sampai jam berapa Ah, kira-kira Ustaz? 5, 6 sampai 30 ya, Ustaz, berarti. nggak apa-apa sampai setengah 5 seperempat sampai 6, 6 seperempat. Setengah 7 berarti. Jadi iya. antara kita sejam aja kalau puasa. Nggak sejam setengah. Ya, sejam aja, Bu. Insya Allah. Sejam Sampai 6 berarti 6 seperempat. seperempat ya. Insya Allah bisa sih, Ustaz. 6 seperempat mungkin bisa ya. Alhamdulillah. Kalau Bu Karena Rina, Bu anak-anak Rina? Ya, juga ya. enggak. Insya Allah saya bisa, Ustaz. Nah, Insya Allah. Kalau Aisyah persiapan sekolah ya. Mungkin kalau ikut 15 menit, 30 menit nggak apa-apa ya. Iya, ya Sambil Ustaz. Insya Allah menunggu bisa. nunggu Bisa, insya Allah. yang nganter. Sambil Bisa ya, siap-siap Aisyah? sekolah bisa, Ustaz. Insya Allah. Nah, Alhamdulillah. Kita lanjut Bu ya. Wajibun ke halaman berapa nih tamrin 5? 33 Ustaz. Ustaz, ya Allah lupa melulu Ustaz. Al-mudarisuna fil fasli. Nah, kita harus masukkan laisa di dalam kalimat ini. Berarti di sini disuruh laisanya di tengah, Bu ya. Jadi mubtada dulu, baru kata kerja laisa. Jawabannya apa, Bu? Kita kerjakan sama-sama ya. Al-mudarisuna jawabannya apa? Itu fil Lai? fusul. Laisu. Laisa atau laisat, laisu, laisat. Laisu. Laisu. Nah, jawabannya adalah laisu. Kenapa pakai laisu? Karena dia jamak. Jamak. Laisu itu jamak. Nah, kita harus tahu Bu ya. Untuk menentukan domir itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah biasanya itu domir bukan domir munfasil ya. Biasanya yang disebutkan di situ adalah bukan domir munfasil. Ya nggak Bu? Biasanya. Tapi ada juga yang domir munfasil seperti hiya. Jadi kalau bukan domir munfasil itu jawabannya adalah goib. Nah, ada berapa domir goib itu? Ada 6 Bu ya. Tapi yang kita pelajari hanya 4. Huwa, hum, hiya, sama hunna. Hunna. Itu goib. Ada goib laki-laki, ada goib mu'annas. Ada goib yang mufrad, ada yang goib jamak. Kita harus gabungkan mudzakkar jamak, mudzakkar mufrad. Kalau mudzakkar mufrad itu huwa, mudzakkar jamak itu hum. Kalau mu'annas mufrad itu hiya, mu'annas jamak itu apa Bu? Hunna. Mu'annas jamak
Hunna. Hunna. Nah, di sini kita harus tahu definisi atau apa ya, kategori dari mudarisuna. Dia termasuk kategori yang mana? Nah, mudakar. Ya. Ini apakah jamak atau mufrad? Jamak muzakkar Jamak. salim. Nah, jamak ya. Berarti ini termasuk domir yang hum gitu. Berarti Hmm. hum ditambah apa? Digabungkan ke dalam kata kerja laisa menjadi apa? Laisu. Laisu. Memang gak ribet Bu ya. Tapi untuk ya namanya juga pengerjaan dari tahap awal ya kayak gitu harus lebih detail dulu. Tapi lama-lama juga lancar gitu. Lama-lama lancar. Jadi gimana caranya untuk mengetahui domir goib atau domir mukhatab dan mutakalim? Nah, caranya gimana tadi? Kalau bukan tidak ada domir munfasilnya, maka berarti dia goib. Contohnya al-mudarisuna. Ada domirnya nggak Bu di sini Bu? Nggak ada Tidak. kan? Ada. Nah, berarti dia adalah goib. Goib. Kecuali hiya sudah ditentukan. Gampang berarti kalau sudah ditentukan domir munfasilnya. Mudah kan Bu? Contoh nomor 8, itu anta atau anti? Anti. Karena Anti. dia ada Karena mau khobarnya mu'annas, zakiyatun ya. Ini adalah khobar. Zakiyatun berarti domirnya anti. Nah, berarti kita masukkan laisanya di mana? Di tengah-tengah Bu ya. Lasti. Anti, lasti, Anti. bidakiyatin. Oh, Nah, karena di sini an- tidak ada keterangan tempat, berarti di sini harus ditambahkan apa Bu? huruf Ya. jarbi. Huruf jarbi. Harfu jarbi. Anti lasti bidakiyatin. Oh, Gitu antinya ya. di bawah Yang ya salah. Ustaz ya? Gimana? Antinya ikut juga ya? Saya pikir Lasti Zakiyatun gitu. Boleh. Las- Boleh Oh, boleh ya? ikut, boleh tidak. Oh ya Boleh Ustaz. ikut, boleh tidak. Nggak apa-apa Bu. Kalau dihilangkan nggak apa-apa, nggak masalah. Kalimatnya masih lengkap Bu. Kalimatnya masih lengkap. Anti lasti bidakiyatin. Gitu Bu ya. Oh iya, Anti lasti Zakiyatun. bidakiyatin. Nomor 9. Ini sudah diketahui domir munfasilnya. Gampang Bu ya. Untuk menentukan domir di dalam laisa. Antum. Berarti apa Bu? Lastum. Lastum kibarun Bi- menjadi apa? Bikabir. Bikibarin. Bikibarin. Nah, ada bi-nya ya. Karena bukan keterangan tempat. Nomor 10. Atau libatu fil maktabati. Nah, di sini nggak ada domir lagi Bu. Berarti kita harus tahu bahwasanya di sini adalah domir apa? Hunna. Goib. Goib. Nah, Goib. kita tentukan mudzakkar atau mu'annas di sini. Nomor 10. Mu'annas. Naam. Mu'annas. Sahih, mu'annas. Jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Berarti kita pakai domir apa di sini? Lasna. Hunna ya. Kita pakai domir hunna. Hunna digabung laisa menjadi apa? Lasna. Asna. Sahih. Insyaallah udah langsung lancar Bu ya. Ta'at-talibatu lasna fil maktabati. Gak ada perubahan Bu ya. Karena keterangan tempat. Jadi tidak ada perubahan di dalamnya. Nomor 11. Ini sudah diketahui domir munfasilnya. Antunna talibatun jududun. Nah, berarti apa? Antunna Astunna. lastunna bi talibatin jududin. Salah. Ya, salah dikoreksi aja Bu. Iya. Apa Ustaz? Boleh diulang Ustaz yang nomor 11 Ustaz? Antunna lastunna Lastun. bitolibatin jududin. Bitolibatin jududin. Oh, lastun. Oh, B-nya sebelum sebenarnya sudah ya. gimana Bu? B-nya di sebelum tolibatin ya Ustaz? Sahih. Jangan di sebelum jududnya. Antunna lastunna tolibatun bi jududin. Kan aneh Bu. Iya. Kan khobarnya di sini terletak di mana?
khobarnya? Ditolibat kan? Khobar Nah, tolibat. bukan dijudud kan? Judud itu hanya sebagai naktun. Tun. Nah, khobarnya ada tolibat. Kita kasih khobarnya harfu jar bi. B. Nah, gitu ya. Makanya di sini Yes. memang kalau sudah 3 kata, 4 kata bingung Bu ya. Iya. Jadi harus tahu khobarnya yang mana biar nggak bingung. Oh, ini harus tolibat. Oh, Misalkan ada 4 kalimat, 4 kata nih Bu dalam satu kalimat. Misalkan jadi tambahkan laisa Bu ya. Abnaul mudarisi tulabun muhandisuna. Enggak, tulabun aja. Tulabun bukan. Tiwalun. Ah, tinggi dia orangnya. Gimana tuh, Bu? Mana yang mubtada, mana yang khobar? Kita harus tahu. Abnaul mudarisi tulabun tiwalun. Apa artinya, Bu? Artinya dulu gimana? Anak laki-laki biasa. Guru, murid-murid yang tinggi. Anak-anak Anak-anak Pak Guru, anak-anak laki-laki Pak Guru, seorang siswa yang siswa-siswa yang tinggi-tinggi, siswa-siswa yang tinggi-tinggi. Nah, tingginya nggak usah dijamakkan juga Bu Oh iya, dalam bahasa siswa-siswa Indonesia. tinggi. Nah, udah cukup siswa-siswa yang tinggi. Nah, baik. Kita masukkan Laisa. Gimana caranya itu? Udah 4 kalimat. 4 Abnaul kata ya. mudarrisinya dianalisa dulu itu muzakkar atau muannas. Berarti muzakkar. Abna'unya kemudian saja ya. Kita analisa dulu. ya, Abna'unya di sini muzakkar. apa ini? Berarti Muzakkar. sudah disebutkan. Berarti goib ya. Kalau sudah disebutkan Ya. berarti goib. Gaib. Berarti di sini termasuk yang mana? Goib yang mana? Muzakkar dan Muzakkar dan jamak. jamak. Muzakkar jamak. Muzakkar dan jamak. Berarti domirnya hum. Hum. Iya. Abna'u baru laisu atau al-mudarrisi terus laisu gimana Bu? Urutannya Bu. Abnaul mudarrisi dulu. Abna'ul Di tengah-tengah mudarrisi. banget Bu ya. Abnaul Abna'ul mudarrisi mudarrisi laisu. Laisu. Laisu dulu Bu. laisu Bitulabin bitulabin Tauli. tiwalin. iwalin. Betul lah. Ya kan Bu? 4 kata dah membingungkan. Mencari. Ya Allah. Baik, bisa dipahami di sini? Paham Ustaz. Nah, jadi harus tahu mana mubtada'nya, mana khobarnya. Mubtada'nya di abna, khobarnya di tulab. Berarti laisanya harus di tengah-tengah. Gitu Bu ya. Abna'ul mudarisi laisu. Nah, baru di khobarnya harus ditambahkan apa Bu? Harfu jar bi. Jadi harfu jar bi-nya tidak ditiwal ya. Bitiwalin. Aneh nanti. Abna'ul mudarisi laisu bitullabin tiwalin. Sebenarnya tamrin yang 5 ini, yang 1 sampai 6 sudah dipelajari belum, Bu? Sudah dibahas belum? Sudah, Ustaz. Kemarin sudah. Udah ya, alhamdulillah. Kalau tamrin 6 udah belum? Belum. Belum ya? Belum, Ustaz. Baik. Kita kerjakan hari ini. Silakan diharokati dulu. Tamrin as-sadis. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi. Ajib anil as'ilati atiyati bin nafyi. Bin nafyi musta'milan laisa. Musta'milan laisa. Udah belum, Bu? Sudah, Ustaz. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Udah? Baik. Apa artinya? Ajib anil as'ilati. Artinya apa? Pertanyaan berikut ini dengan menafikan Dengan mustaqbilan
Menafikan. Kalimat negatif. Binaf itu maksudnya kalimat negatif ya. Ajib, pertanyaan. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kalimat negatif dengan menggunakan laisa, gitu ya. Negatif. Binafi ini maksudnya adalah kalimat negatif. Kalimat negatifnya dengan cara apa? Dengan menggunakan kata laisa, kata kerja laisa. Itu Bu ya. Muhandisun abuka. Cara jawabnya gimana ini, Bu? Kita contohkan satu nomor dulu ya. Muhandisun abuka. Nah, berarti kita jawabnya gimana? La dulu. La huwa laisa Kita jawab. bimuhandisin. La huwa laisa bimuhandisin. Nah, pakai huwa boleh atau abi laisa bimuhandisin boleh. Jadi pakai domir boleh atau pakai ismun dohir abuka menjadi abi boleh. Gitu ya. La abi laisa bimuhandisin atau la huwa laisa bimuhandisin. Cara jawabnya gitu Bu ya. Boleh pakai domir saja atau disebutkan yang ada di pertanyaannya. Otomatis kalau yang domir mukhotob harus menjadi domir mutakalim jawabannya. Itu Bu ya. Coba nomor 2. Silakan dijawab dari Bu Gayu. Nomor 2. Mudarrisatu ummuka. Tun. Harus tanwin Bu. Nggak ada al, harus tanwin. Mudarrisatun. Ummuka atau umuki. Umuka boleh, umuki boleh. Karena nggak ada yang dipanggil. Jangan ragu Bu ya. La. Jadi jawabannya apa? La. La ummi laisa bimudarrisatin. Kok laisa lagi? Lai? Ya afan. Ah, Mudarrisat apa? berarti Lai? laisat. Laisat. Karena dia domir dia ummi kan mu'anas dan dia apa? Mufrad. Jadi pakai domir hiya. Jadi la ummi laisat bi mudarrisatin. Santi. Nomor 2, silakan Bu Anita. Nomor 3 ya Bu Anita ya. Silakan Bu Anita. Hadirah Bu Anita. Hadirah Ustaz. Nah, silakan Bu. Atullabun. Silakan dibaca dulu. Atulabun ihwatuka. Tuka. Ikhwatuka. Jawabannya apa? La. La. Apa? Ikhwati atau hum? Serah. Ikhwati. La ihwati lasti. Kan ada ininya Bu. Ada keterangannya Bu. Petunjuknya yaitu kata bendanya tersebut. Nah, ikhwa itu harus pakai domir apa Bu? Domir goib. Apa Bu goibnya? Yang mana goibnya? Dia ikhwah itu jamak dari apa? Ada yang bisa bantu? Ahun ya, berarti dia jamak dan mudakar. Berarti kalau jamak mudakar domirnya apa Bu Anita? Mudakar plus jamak. Domirnya apa? Kalau goib. Hum. Ya. Nah, hum berarti apa? La ikhwati Laisu. Bi Itulah itu Bu yang dada. Bitullabin. Naam, ahsan. La ikhwati laisu bitullabin. Atau langsung hum boleh. La hum laisu bitullabin. Terus Bu Rina nomor 4. Tafadhali. Ya, bismillah. Mumarridatun akhwatuka. Hmm. Jawabannya la hunna
lasna bimubarridotin. Tin, naam. Kenapa pakai lasna? Itunya hunna. Guna ya, karena Jamak akhwat jamak itu jamak jamak muannas. dan mu'anats. Sahih. Muannas. Terus selanjutnya Bu Mitra nomor 5. Tafadhali. Amudarrisu anta. Nomor A. Al-mudarisun anta, gitu ya, Bu Mitra. Amudarrisun Jawabannya apa, Bu? Lasta. Kok La. lasta? Kalau anta berarti apa, Bu? Masa lasta? Jawabannya harus mutakal ya, Bu. Lastu ya? Nah, lastu bi Lastu bi mudarrisin. sin. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Nah, pokoknya kalau domirnya mukhatab berarti jawabannya harus mutakal. Nomor 6, Aisyah coba. Ajududun. Silakan. Ajududun antum. Lasna bijududin. Nah, gitu ya. Ahsanti barakallahu fiik. Terus terakhir Bu Sumiati ya. Nah, Ustaz. Tafadhali. Jadi datun. Saya rotuki. Boleh. Saya ratuki karena nggak ada dipanggil. Hiya laisat bijadi datin. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Boleh pakai iya atau saya roti gitu ya. Saya roti laisat bijadi datin. Baik. Alhamdulillah. Ini tamrin 7 itu secara ini ya, lisan saja sebenarnya. Yuwajihul mudarisu ila kullin minatul labi as'ilatan yakunu jawabuha bin nafyi wa yardu alaihatu talibu musta'milan lastu. Wah, harus pakai lastu, Bu ya. Lastu. Misalkan saya bertanya kepada Bu Kusmiati, anti muhandisatun. Jawabannya apa, Bu Kusmiati? La. Jawabannya la, terus las apa? Lastu bimuhandisatin. Satin. Naam, ahsanti. Gitu ya. Udah satu orang aja cukup untuk mewakili ya. Tapi di sini ternyata pertanyaannya banyak ya. Kita jawab sama-sama, Bu ya. Nggak apa-apa. Yang ditanya satu orang, yang jawab banyak orang, nggak apa-apa. Hanya latihan saja. Amin amrika anti. Jadinya apa, Bu? Lastu min Amerika. Min Amrika. Terus amaridun. Kalau anti berarti amaridotun anti. Jawabannya apa, Bu? Lastu bimaridin. Dotin. Kalau ibu-ibu jawabnya bimaridotin ya. Bimaridotin. Terus amutazawwijatun anti. Berarti ya. Tapi anggap aja ibu-ibu jomblo ya. Anggap apa ibu jomblo. Lastu bimutazawwijatin. Nam. Terus muhandisatun anti. Jawabannya apa? Tadi ya. Udah. Bimuhandisatin. Nah. Terus wajib yang sekian kalinya. Yang kedua ya, wajib kedua. Kita sudah jelaskan ya perintahnya gimana. Jadi juga saya jelaskan di awal pertemuan tadi bagaimana caranya kok bisa khobar itu mendahului isem. Itulah jawabannya udah ibu-ibu tahu ya. Ini semua khobar itu didahului oleh isem ya. Tamrin ini. Jadi jangan sampai salah lagi. Kita harus tahu mana isem mana khobar. Karena ini menentukan kalau isem itu harus mansub. Karena ada inna. Itu Bu ya.
Jadi kaidahnya kebalikan dari laisa. Baik. Nomor 2. Coba dijawab dari Bu Sumiati. Langsung saja. Mau langsung jawaban boleh atau dibaca dulu nggak apa-apa soalnya. Serah. Ala Dari sini. rohatiki. Ustaz, oh yang fi Hmm. jai fi jaibi mi'atin rialin. Inna fi Hmm. jaibi mi'ata rialin. Nah, mi'ata. Asanti. Barakallahu fiik. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Jaibun apa Bu artinya? Kantong Ustaz. Nah, di kantongku ada 100 real. Taib. Nomor 4 ya sekarang. Berarti Bu Gayo. Coba nomor 4. Inna fil hindi anharon kasirin. Kok kafirin? Anharon kasiro. An kasir. Tetap ada tanya. Nggak berubah Bu. Tulisannya nggak berubah. Yang tulisannya berubah hanya di kata anharon. Dia dikasih alif ya. Ya, Ustaz. Anharon itu dikasih alif. Kathirotan. Kenapa harus mansub ya? Karena dia sebagai naktun, Bu. Kalau naktun harus mengikuti sebelumnya yaitu man'ud. Nah, gitu ya Bu Gayo. Maaf. Nah, Anharon jadi harus mansub. kasirin. Anharon kathirotan. Oh iya. Nomor Maaf. 5. Bu Anita. Coba nomor 5. Laki itu ya. Laki barfiyatun Hmm. fil Fi fi maktabil maktabil dari baridi. Nah, gimana Bu? Inna Inna laki barqi barfiyatan barqiyatan sahih fi fi maktabil baririn baridi Bu. Bacanya Bu. Maktabil baridin. baridi. Apa artinya maktabul baridi? Kantor pos. Artinya apa? Nam. Barqiyah apa artinya? Telegram. Telegram. Zaman dulu Telegram buat SMS Bu ya? SMS. Saya nggak tahu lu, nggak pernah mengalami. Telegram zaman dulu tuh gimana? Kilat. Tapi ujungnya pakai kantor pos ya. Ya emang kantor pos fungsinya. Sekarang kan udah ada JNE, udah ada Tiki, udah ada Lion, banyak sekali ya. Terus selanjutnya. Nomor 6. Terakhir, coba Bu Rina. Apa tadi? Li alfun dolarin. Li alfun dolarin. Alfu. Li Mudhof. alfu dolarin fil masrifi. Jadi Inna li alfa dolarin fil masrifi. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Fil masrifi apa artinya? Gimana? Di dalam Bang. apa? Masrif itu artinya apa? Bang. Bang ya. Bang. Nah, Iya, Bang. stop it. Baik, kita langsung ke pelajaran 3 Bu ya. Halaman berapa itu Bu? Halaman 3. Silakan dibuka. 27. Iftahna fi safati sabi'ati wal 20. Halaman 27. 30. Pelajaran ketiga. Oh, 37. Wasalasin berarti ya. Iftahna fi safati sabi'ati wasalasin. Kita membagi dua Bu ya. Pelajaran 3 ini dibagi dua lagi. Yang pertama adalah Hamzah dan Ba. Nah, kita belajar yang Hamzah dulu. Yang Hamzah itu sedikit kenapa yang dibahas? Karena ada hiwar, banyak sekali hiwarnya. Jadi otomatis kaidahnya hanya dua dulu saja. Gitu Bu ya.
Aslinya ada banyak kaidahnya. Tapi banyaknya di yang bak. Baik. Mada sanadrus bidar sitsalisi, apa yang akan kita pelajari di pelajaran ketiga? Ada dua ya. Ismut tafdili. Silakan dihadapati. Ismut tafdili. Ismut tafdili. Kemudian lakinna wa ka'anna. Lakinna wa ka'anna. Sudah? Nah, kita jelaskan secara global dulu, Bu ya. Ismut tafdil itu adalah kata komparatif. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa, Bu? Perbandingan ya, Ustaz. Iya, perbandingan ya, kata perbandingan. Kata perbandingan. Yang artinya bisa paling, bisa ter itu sama dengan paling ya. Lebih dan paling ya, lebih dan paling. Nanti ada polanya sendiri, Bu ya. Nanti gimana polanya? Kita akan bahas. Lakinna wa ka'anna itu termasuk saudari-saudarinya inna. Ya. Lakinna artinya adalah akan tetapi, ka'anna itu artinya apa? Seakan-akan. Seakan-akan ya. Seakan-akan. Baik. Kita menuju ke kaidah al-ula. Nahtu ilal qa'idatil ula. Kita menuju ke kaidah yang pertama, yaitu ismut tafdil. Silakan dihadapkan dulu. Ismun yusogu ala wazni af'alu. Ismun yusogu ala wazni af'alu. Walahu iddatu suwarin. Walahu iddatu suwarin. Minha. Sudah? Ismun yusogu ala wazni af'alu. Walahu iddatu suwarin minha. Katabtunna jami'an? Allah sus. Baik. Alhamdulillah. Artinya, kata yang dibentuk dengan pola af'alu. Ya, af'alu. Af'alu itu polanya. Walahu iddatu suwarin minha. Dan dia mempunyai beberapa gambaran. Ya, suar. Gambaran. Minha diantaranya ada dua ya. Maksudnya adalah ada dua nanti. Yang artinya lebih dan artinya paling. Jadi polanya af'alu, Bu ya. Dari biasanya kan kata sifat itu kan fa'ilun atau fa'ilun, ya kan? Ada beberapa pola ya di dalam kata sifat. Jadi yang bisa dijadikan kata komparatif atau perbandingan itu hanya kata sifat, Bu ya. Misalkan kabirun paling gampang. Berarti af'alunya apa, Bu? Akbarun. Baru. Akbaru ya, tanpa tanwin. Tidak boleh tanwin di sini. Akbar. Sudah. Kemudian jangan panjang, Bu ya. Akbaru, jangan akbaru. Salah. Akbar. Kalau tawilun berarti apa, Bu? Tawilun. Atwalu. Atwalu. Atau walu, ya. Anu Atwalu. atwalu. Baik. Di sini yang pertama contohnya adalah ini gambar yang pertama ya. As-suratul ula, maksudnya adalah gambaran yang pertama. An yakuna nakirotan. Silakan diartikan dulu. An yakuna nakirotan wa ba'dahu harful jarri. Min. Wa ba'dahu harful jarri. Min. Nah, min gitu aja. Harful jarrinya min maksudnya. Wa fi hadhihi surati yakunus muttafdili yakunus muttafdili mufrodan daiman. Mufrodan
Mudzakarun dulu ya. Mufrodan mudzakaron daiman. Saya ulangi. An yakuna nakiratan wa ba'dahu harful jari min wa fi hadhihi surati yakunus mutafdili mufradan mudzakaron daiman. Ada yang tahu artinya apa? Apa ini Bu Ustaz. artinya? Belum Anyakunu nakirah. Jadi kata tersebut harus nakirah Bu ya. Af'alu. Jadi gak ada alnya kan di situ Bu ya. Gak boleh dikasih al. Karena di sini af'alu sebagai kata yang nakirah. Wa ba'dahu harful jarri min. Dan setelahnya itu harus ada kata ada huruf jar yaitu min ya. Jadi setelah af'alu itu harus ada min. Gitu Bu ya. Wa fi hadhihi surati yakunu ismu tabdili mufradan mudzakaron daima. Dan di gambaran ini kata perbandingan atau kata komparatif ini selalu mufrad dan mudzakar terus. Intinya selalu mufrad dan mudzakar gitu aja ya. Jadi af'alu gak bisa jadi af'alatu, gak bisa jadi apalagi Bu? Gak bisa jadi jamak. Gimana af'alu jamaknya? Gak bisa ya. Jadi harus mufrad dan mudzakkar. Jadi kata tersebut harus mufrad dan mudzakkar. Di sini dicontohkan Muhammadun afdalu min Khalidin. Apa artinya Bu? Muhammadun afdalu min Khalidin. Muhammad lebih utama daripada Khalid. Nah, lebih utama daripada Khalid. Lebih afdal. Afdal itu juga sudah jadi bahasa baku kita, Bu ya. Lebih afdal. Lebih afdal. Udah afdal lebih lagi. Pemberusan kata, Bu ya. Afdal itu kan artinya lebih utama kan. Lebih-lebih utama. Baik. Nakra jama'atan. Karena ba'di Muhammadun afdalu min Khalidin. Ayo, Bu. Muhammadun afdalu min Khalidin. Afdalu. Afdalu ini dari kata fadlun ya. Jadi kata sifat yang beda sendiri ya. Fadlun minallahi wa ni'mah. Ya kan? Jadi kata sifatnya dari kata fadlun menjadi apa Bu? Afdalu. Nah, karena artinya lebih berarti di sini harus ada min Bu ya. Ini harus berkaitan. Karena nanti kalau nggak ada min artinya bukan lebih lagi Bu. Nanti ada lagi nanti. Jadi kami di sini ya. Afdalu min Khalidin. Jadi kalau gambaran utama itu harus diiringi dengan apa Bu? Harus diiringi dengan apa? Harfu jar apa? Min. Min. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada keterangan Muhammadin sebagai mubtada, afdalunya sebagai khobar, dan minnya harfu jar dan Khalidnya ismun majrur. Contoh yang kedua atau gambaran yang kedua ya. As-suratul tsaniyah. Gambaran yang kedua itu artinya ter Bu ya. Ter atau paling. Di sini susunnya gimana? An yakuna nakiratan mudhofan ila nakiratin. Silakan dialokasi dulu. An yakuna nakiratan mudhofan ila nakiratin. Terus selanjutnya. Wa fi hadhihi surati yakunus mutafdili aidan mufradan mudzakkaran daiman. Sama aja Bu ya. Cuman beda di aidon, tambahan aidon. Jadi harokatnya sama seperti yang surah pertama. Wa fi hadhihi surati yakunus mutafdili aidan mufradan mudzakkaran daiman. Nah, apa artinya Bu? An yakuna nakiratan tadi apa? Apa tadi? Nakiro dan setelah Harus menjadi nakirah. Mudhofan ila nakirah yang disandarkan kepada kata yang nakirah. Jadi sama-sama nakirah Bu ya.
Yang namanya mudhof ya nggak ada al kan pastinya. Jadi intinya dia harus bersandarkan dengan kata yang nakirah. Gitu Bu ya. Gimana caranya? Coba dilihat contohnya. Nah, kalau keterangan yang kedua sudah dijelaskan Bu ya, sama, dan di gambaran ini ismu tafdilnya selalu apa Bu? Mufrad dan mudzakkar. Jadi nggak boleh akbarotu, nggak bisa kata ismu tafdil itu menjadi jamak tuh gimana? Akabiru, nggak bisa. Nggak bisa Bu ya, dijadikan jamak ismu tafdil itu. Terus selanjutnya. Fatimatu akbaru talibatin fil madrasati. Apa Bu artinya Bu? Fatimah siswi yang paling besar. besar. Siswi yang paling besar di Jangan kelas, di besar. sekolah. Ntar dia paling gemuk Bu. Jangan body shaming Bu. Paling tua gitu kali ya Ustaz. Tua. Paling tua ya? Paling senior. Nggak naik Senior. kelas berarti Bu ya. Senior. Oh enggak. Mhm. Berarti enggak naik kelas Bu. Enggak bukan. Mungkin maksudnya adalah memang umurnya lebih tua. Paling senior. Gitu ya. Fatimah adalah siswi yang paling senior di Di sekolah. sekolah. Masya Allah, berarti paling tua. Paling tua di sekolah. Dapat penghargaan nggak? Mungkin akbaru fil ilm. Masya Allah. Jadi ini artinya yang penting adalah paling Bu ya. Jadi di sini artinya adalah paling. Gimana Bu susunannya di sini? Jadi ismu tafdil harus menjadi apa? Mudhof. Ya. Mudhof. Kemudian keterangannya dia itu paling apa? Paling besar adalah gimana ini? Fatimah murid. Dia itu keterangannya apa gitu kan? Seorang apa? Jadi isemnya menjadi mudhofun ilaih. Gitu ya. Misalkan kalau di dalam guru berarti kalau guru paling berilmu, a'lam. Itu A'lamu mudhaf ilaihnya harus nggak nakirah bisa. juga Ustaz ya? Mudhaf ilaihnya harus nakirah juga Ustaz. Justru itu memang nakirah Bu. Ya. Jadi kita baru mempelajari mudhofun ilaihnya nakirah Bu ya di sini. Ternyata ada juga yang nakirah ternyata. Mudhofun ilaih tidak selamanya apa Bu? Tidak selamanya ma'rifah. Ternyata bisa nakirah. Yang kita pelajari di sini adalah mudhofun ilaihnya nakirah. Misalkan andofu faslin. Andofu faslin itu apa artinya Bu? Andofu faslin. Andofu itu dari kata nadifun. Apa artinya nadifun? Bersih. Bersih. Berarti di sini artinya apa? Andofu faslin. Kelas yang paling bersih. Sahih. Itu gimana Bu cara jelasinnya? Jadi mudhofun ilaihnya itu adalah apanya Bu? Susah ya dijelaskan. Intinya bendanya Bu ya, yang paling. Jadi kelas yang paling bersih. Tapi insya Allah udah paham semua Bu ya. Mudhofun ilaihnya itu yang gimana? Baik. Nakra jamatan. Kalau udah paham kita baca sama-sama. Karena badi Fatimatu akbaru talibatin fil madrasati. Ayo Bu. Fatimatu akbaru talibatin madrasati. Sampai sini ada pertanyaan tentang ismu tafdil. Nanti kita akan belajar banyak ismu tafdil yang lainnya ya. Bukan hanya akbaru, afdolu. Nanti juga ada ahsanu. Ahsanu dari kata apa Bu? Hasanun. Ada kata kosirun. Apa ismu tafdilnya kosirun? Aksaru. So Bu. Kok sa? Aksaru. Sot ya. Aksaru. Kemudian
Kalau dari kata sogirun menjadi Asgoru. asgoru. Kalau wasihun jadi apa? Ausahu. 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 Nam. Ausahu. Kalau dari kata apa lagi nih, Bu? Kaslan. Wasi'un. Wasiun. Wasi'un. Ausahu. Ausa'un. Ausa'u. Nam. Kata sifat lagi. Itu dulu ya kata sifatnya ya. Mungkin Kaslan, Ustaz. ada Kaslan. lagi. Ustaz Apa? tanya, Ustaz. Boleh, Kaslan. boleh, Bu. Boleh. Nggak ada, Bu. Aksalu nggak ada. Nggak tahu, di sini nggak dipelajari. Di sini nggak dipelajari. Apa lagi? Ustaz, kalau berarti isim tafdil ini ketika dipakai untuk menjelaskan yang lebih Mm-mm. yang lebih sama yang itu tetap sama ya Ustaz. Cuma bedanya nanti Oh, dia bentukannya beda. iya Susunannya yang berbeda. ya susunannya berbeda tapi Sahih. katanya tuh tetap itu gitu maksudnya afdolu Enam. tetap Tetap, afdolu Bu. iya gitu. Ya, Gitu. betul sekali. Beda sama yang bahasa Inggris, Bu ya. Kalau bahasa Inggris yang reguler biasanya ER itu yang yang lebih ya. Better, ya kan? Iya. Smarter, lebih pintar. Smartest gimana tuh bacanya? Saya nggak jago dalam baca, Bu. Best, ya kan? Kalau Iya, best itu Ustaz. paling kan, better, lebih baik, ya kan? Ya, kalau bahasa Inggris berbeda bentuknya, tapi kalau bahasa Arab ini sama, tapi Ya. yang membedakan adalah susunannya. Susunannya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, di sini ada keterangan ya, Fatimatu sebagai mubtada, akbaru, ismu tabdil ini jadi apa? Selalu jadi khobar. Tapi dia khobar sekaligus apa? Mudhof. Mudhof. Tolibatin mudhofun ilaih, fi itu harfu jarin, madrosa ismun majrur. Baik, kaidah yang terakhir sekaligus untuk mengakhiri. Ya, mengakhiri materi kita pada malam hari ini. Kita nggak terbiasa malam, Bu ya. Nanti kalau saya sampai 9:30 lebih, bahaya. Baik. Lakinna wa ka'anna. Tapi kelas kita nggak ada yang dari Sulawesi, Bu ya. Dari Jawa semua ini, Bu ya. Ada yang Jawa Tengah nggak? Rata-rata Jabodetabek ya. Iya, Ada yang luar Jawa, Jabodetabek. Bugaya dari mana, Bugaya? Anak Jawa Tengah, Ustaz. Saya Jawa Tangerang Timurnya Selatan. mana, Bu? Purbalingga, Ustaz. Tangerang. Jawa Timur siapa, Bu? Bu siapa? Anak Jawa Tengah, Ustaz. Oh, Jawa Tengah, Bu Sumiati. Jawa Tengah mana, Bu? Purbalingga. Oh, Purbalingga. Tapi pernah ditinggal di Jakarta, Bu ya? Anak bolak-balik aja, Ustaz. Oh, bolak-balik aja. Jakartanya mana, Bu? Bu Sumiati. Rawamangun juga? Tanjung Priok, Ustaz. Oh, Priok. Baik, alhamdulillah. Nakina dan ka'anna. Baik. Di sini kaidahnya sama dengan inna ya. Nama juga akhwatu inna. Berarti apa? Sama persis kaidahnya. Hanya beda di segi maknanya saja. Min akhwati innal lati tansibul lisma wa tarfa'ul khobara. Nah, silakan diharokati. Min akhwati inna allati tansibul lisma wa tarfa'ul khobara. Artinya apa? Nah, dia termasuk saudara-saudaranya Ina atau saudari-saudarinya Ina yang memansubkan isam dan memarfukan khobar. Contohnya adalah, ini kalau buat kalimat nanggung seperti ini, Bu ya. Kalau di hiwar itu atullabu katsirun lakin nalfasla sogirun. Nah, nanti ada, Bu, kalimat kayak gitu. Lakin nalfasla sogirun. Apa artinya, Bu? Akan Tetapi kelasnya kecil. Nah, ini kaidahnya sudah sesuai, Bu ya. Al-fasla itu sebagai apa? Isam
Lakinna. Jadi mansub ya. Harus mansub. Ism lakinna harus mansub. Sogirun. Nah, berarti sebagai apa? Khobaru lakinna. Marfu. Nah, ini juga bisa di ism lakinnanya bisa dijadikan domir ya. Nah, misalkan anti sogiratun lakinnaki mujtahidatun. Bisa kan, Bu? Semua, Bu, artinya, Bu. Anti sogiratun lakinnaki mujtahidatun. Apa artinya? Gimana Ustaz Kamu pelan-pelan? kecil tetapi Ah, kamu Tapi rajin. kamu paling rajin. nggak paling, Bu. Biasa aja, Bu. Mujtahidatun biasa. Oh iya, tapi kamu rajin. Nah, gitu ya. Nggak ada ininya, Bu, ya. Ismu tafdhil ya. Mujtahidatun gimana? Ah iya betul. Jadikan itu. Baik. Gitu ya. Jadi bisa di ism in lakinnya yaitu seperti ism inna, bisa dimasukkan domir, bisa dimasukkan ismun dohir. Nah, jadi harus tahu, Bu, ya, mana isemnya, mana khobarnya. Seperti itu. Baik, naqra jama'atan. Lakinnal fasla sogirun. Ayo. Lakinnal fasla Lakinnal saghirun. Nah, di sini lakinna sebagai harfu nasbin yang mana dia memansubkan ism. Jadi dinamakan apa? Harfu nasbin. Al-fasla itu adalah ismu lakinna, Lakinna. ism, dan sogirun sebagai khobaru lakinna. Baik, sekarang ke ka'anna. Apa artinya ka'anna, Bu? Ka'anna tiflata maridotun. Apa artinya? Akan. Seakan-akan bayinya sakit. Sakit. Tapi sepertinya gitu. Bayi perempuan. Sakit itu sakit. Gimana, Bu? Sepertinya bisa pakai. Boleh, Ustaz? Bisa. Boleh. Sepertinya anak kecil itu sakit. Jadi tifla itu bisa anak kecil, bisa bayi ya. Sepertinya. Kalau sepertinya itu kayak donantu ya. Kayaknya beda, Bu. Beda. Sepertinya bayinya sakit. Seharusnya pakai la'ala ya. Biasanya pakai la'ala ya. Kemungkinan bayinya sakit. Ah, itu boleh. La'ala tiflata maridotun. Kayaknya lebih selamat diartikan seakan-akan, Bu, ya. Seakan-akan aja. Seperti mungkin misalkan ka'annaka ikhwatuka, seakan-akan seperti. Ya, boleh aja deh, boleh. Kan bahasa Arab kan luas ya. Ka itu kayak ini, Bu. Kalau ka itu kan harfu jar, sebenarnya harfu jar yang mana dia artinya mithlu. Artinya tasbih ya, menyerupai. Ya, berarti seperti juga. Ya, boleh, Bu, boleh. Harus. Sepertinya bayinya sakit. Ya, boleh. Baik. Naqra jama'atan. Ka'anna tiflata maridatun. Ayo, Bu. Ka'anna tiflata maridatun. Apa di manakah letak ism laki ka'anna? Ism ka'anna dikata apa, Bu? Atiflata. Naam, atiflata. Maridatun sebagai apa? Khobar ka'anna. Khobar ka'anna. Dan ka'anna sebagai apa? Harfu nasbin. Intaha at-qaidatu. Nah, ini keluarnya banyak ya, berapa? 4 halaman enggak? Oh, enggak. Sedikit ternyata. Keluarnya dikit ya. 2 halaman doang. Insyaallah. Tapi nanti tamrinnya banyak. Tamrinnya lumayan banyak. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, kita tutup saja. Barakallahu fikunna jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa